Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih dan salam. Apa kabar buat kita semua? Sudah lama kita tidak bertemu, sudah lama kita tidak beribadah bersama-sama, sudah lama kita tidak mendengarkan banyak pujian, dan sudah lama kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi beribadah kita otomatis berubah. Dalam Paskah tahun ini, kita di Jemaat Ebenezer Serkapan mendapat kado baru yang berupa informasi bahwa di provinsi kita Nusa Tenggara Timur yang semulanya berstatus hijau belum ada yang positif menderita COVID-19 atau terinfeksi virus corona. Sekarang sudah ada 1 orang yang positif, dan menurut informasi yang didapat dari yang bersangkutan, beliau sudah berinteraksi dengan sekitar 60 orang. Mendengar informasi ini pastinya ada sedikit ketakutan dalam hati kita semua, apalagi bagi kita yang belum sama sekali atau yang tidak mendapat informasi yang cukup tentang virus corona ini. Ada banyak bayangan yang kita dapatkan atau informasi-informasi salah yang kita dapatkan yang membuat kita menganggap bahwa virus corona ini sesuatu yang bisa membuat kita sangat mengerikan. Saudara-saudari kasih Tuhan, di tengah-tengah informasi yang membuat kita takut dan gemetar ini, kita juga mau merayakan dan tetap merayakan Paskah kita. Pastinya Paskah tahun ini sangat berbeda dengan Paskah-Paskah di tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya kita punya banyak kesibukan, kita punya banyak cerita, kita punya pawai obor, kita punya banyak kegiatan yang mengharu biru, tapi juga yang membuat iman kita bersatu dan terkait satu dengan yang lain. Pada tahun ini kita terpaksa ada di rumah kita masing-masing. Dalam perayaan Paskah, kita sama-sama mau merenungkan tentang peristiwa Paskah yang dijalani oleh orang Israel dan juga Kristus itu sendiri. Kalau dalam tradisi Israel, peristiwa Paskah yang diperingati adalah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari negeri perbudakan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Paskah yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata Pesach, dan Paskah dalam bahasa Yunani disebut dengan Paskah, memiliki arti sudah lewat, sudah berlalu, sudah terlampaui. Kalau kita mendaki gunung, maka lerengnya sudah terdaki. Kalau berlayar melewati lautan, maka gelombang-gelombangnya sudah terarungi. Kalau ada halangan, maka tantangan-tantangannya sudah teratasi, sudah lewat. Karena itu dalam tradisi Paskah Yahudi, tradisi Paskah Israel, Paskah dirayakan dengan gembira. Dalam tradisi kita orang Kristen, tradisi Kristiani, Paskah yang juga berarti sama, sudah lewat, sudah terlampaui. Kita sama-sama merayakan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah melewati masa-masa sulit itu untuk kita, sehingga kita bisa merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menggembirakan. Paskah yang semula sedih karena kematian Kristus berganti dengan sukacita karena Kristus terang yang baru itu telah terbit kembali dan mengalahkan dunia kematian. Dalam tradisi Israel, Paskah diperingati dengan memakan sayur pahit dan roti tidak beragi. Sayur pahit melambangkan pengalaman pahit dari masa silam, dan roti tidak beragi menceritakan dan mengingatkan orang Israel bahwa peristiwa keluar dari tanah Mesir adalah sesuatu yang tidak diduga, tanpa persiapan. Bahkan mereka tidak sempat menunggu sampai adonan roti mereka mengembang. Dengan makan sayur pahit dan roti tidak beragi, mengingatkan kepada orang Israel bahwa semua yang susah dan sulit itu sudah terlewati, sudah terlampaui, semua semata-mata karena campur tangan Tuhan. Itulah Paskah bagi Israel. Paskah mengingatkan mereka bahwa dengan campur tangan Tuhan, mereka bisa melewati laut mati, mereka bisa melewati seluruh penderitaan selama masih menjadi budak. Dan sekarang mereka masih bisa merasakan kehidupan semuanya karena campur tangan Tuhan. Bacaan kita pada hari Minggu
Paskah kali ini, yaitu dari pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 19. Bacaan ini merupakan salah satu kesaksian dari Rasul Paulus tentang Paskah yang merupakan pusat atau inti dari iman Kristen. Paskah sangat penting dalam iman kekristenan, bahkan sesuatu yang paling inti, paling sentral. Iman Kristen kita tidak memiliki arti kalau tidak berangkat dari peristiwa Paskah. Iman Kristen kita tidak memiliki awal kalau tidak berangkat dari peristiwa Paskah. Karena tidak mungkin kita percaya dengan Allah yang mati, tetapi karena Allah kita dalam rupa Kristus mati dan kemudian bangkit, sehingga meyakinkan kepada kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sampai kematian pun kalah dari Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam perayaan kita kali ini, Alkitab pembacaan kita menceritakan bahwa simbol Paskah bukanlah Yesus yang sedang bangkit dari kubur, tetapi simbol Paskah yang penting adalah kubur yang kosong. Simbol Paskah adalah kain kafan yang terlipat rapi, batu yang tergolek sehingga kubur tidak tertutup tapi terbuka, serdadu-serdadu yang ketakutan. Ini menceritakan dan memberikan kesaksian bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Tidak seperti kata orang yang menyatakan bahwa mayat Yesus diculik atau diculik. Tidak seperti ada kata lain, ada orang yang mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan, itu hanya sebuah tipu muslihat, itu hanya sebuah tindakan sulap atau biji. Tidak, Yesus benar-benar bangkit. Lalu lewat ini sebenarnya apa makna Paskah bagi kita? Makna Paskah yang berkaitan dengan pengharapan kita. Pengharapan apa yang bisa kita gantungkan yang menyatakan bahwa semua sudah lewat, semua sudah terlampaui. Makna Paskah yang membuat kita bisa menggantungkan pengharapan kita kepada Allah yang berkuasa, yang hidup itu. Yang pertama yang bisa kita pelajari yang menjadi makna Paskah bagi kita, kebangkitan Kristus dalam peristiwa Paskah membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan, menyadari dan menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang menang, membuat kita memiliki pengharapan. Penderitaan pasti harus ada dalam hidup ini. Kalau tidak ada penderitaan, sama dengan belum merasakan kehidupan itu sendiri. Tetapi mengalami, menjalani, melewati penderitaan dengan mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang menang, membuat kita berpengharapan bahwa kita pasti bisa melewati ini, bahwa kita pasti bisa melalui ini. Tahun-tahun yang lalu kita juga punya banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati, tapi kita bisa melewati. Maka tahun ini dalam Paskah ini, pandemik ini, sebagai orang beriman pasti juga bisa kita lewati. Yang kedua, Paskah berarti juga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Perbaharui hidup kita menghadapi kondisi hari ini, tetap tabah dengan penuh perjuangan. Tapi kita juga mendengar jaminan bahwa semua akan berlalu. Untuk itu saat ini, lakukan bagian kita sambil memiliki pengharapan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, sisanya kita serahkan pada Tuhan. Sudah ada satu orang yang positif. Dia sudah berinteraksi dengan 60 orang. Dan entah 60 orang itu berinteraksi dengan siapa lagi. Mungkin salah satu dari kita bisa saja sudah berinteraksi. Tetapi sesuai dengan anjuran pemerintah, maka lakukan. Itu yang jadi bagian kita. Tetap di rumah, minimalisir semua perkumpulan, tidak melakukan perkumpulan yang tidak perlu, cuci tangan, dan pakai masker. Seluruh anjuran pemerintah yang lain yang kita yakin bahwa akan mencegah atau memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Bahkan saya sempat membaca bahwa alur untuk kita mendapat tes swab atau tes supaya bisa mengetahui apakah kita positif atau tidak, sesuatu yang tidak mudah. Maka akan sangat lebih baik mencegah daripada mengobati. Lakukan apa yang jadi bagian kita, sisanya
kita letakkan pada tangan Tuhan yang berkuasa. Ingat, karena kita masih memiliki pengharapan. Wuhan, negeri, kota yang merupakan asal muasal dari virus ini sudah selesai. Mereka menikmati kegembiraan saat ini, maka harapan yang sama juga ada pada kita. Hal yang ketiga, Paskah juga berarti yang tidak mungkin ternyata mungkin. Dulu waktu virus ini kita dengar pertama kali menyebar di Wuhan, kita semua tidak peduli. Kita semua menganggap itu sebagai lelucon. Kita main gila. Bahkan kalau apa sedikit kita bilang, nanti kirim selalu di Wuhan sana. Lu tak salah nanti lu kena corona. Tapi sekarang ini sudah di depan mata. Apa yang tidak mungkin, bisa saja mungkin. Mungkin dia bisa sampai ke tempat kita sekarang ini. Tetapi kita dulu juga bilang bahwa tidak mungkin Wuhan bisa selamat lagi. Dia sudah jadi kota mati. Tapi sekarang dia bisa. Kota itu sekarang sudah mulai hidup kembali. Pergerakan ekonominya sudah mulai berjalan. Orang-orangnya sudah mulai sehat kembali. Kasus-kasus coronanya pun sudah mulai semakin menurun. Bahkan hilang sama sekali. Maka itu juga bisa terjadi dengan kita. Kalau kita bilang bahwa tidak mungkin yang mati hidup kembali, Yesus sudah membuktikannya. Kalau kita bilang bahwa kita tidak mungkin lagi bisa bertahan, kita pasti bisa. Apa yang tidak mungkin, bisa mungkin. Karena Allah beserta kita. Kita meyakini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, akan memampukan kita untuk melewati pandemi ini, untuk melewati ancaman virus ini. Dalam kondisi inilah, kita mengerti betul betapa beratnya Paskah bagi kita. Allah menjumpai kita di sudut masing-masing dengan segala kecemasan, ketakutan, pengharapan. Berita Paskah ini meneguhkan kita bahwa semua pasti berlalu. Walaupun kita tidak merayakannya seperti biasa, tetapi kuasanya tetap kita rasakan. Itulah Paskah. Kristus bangkit membawa harapan baru. Sudah ada himbauan yang disebarkan lewat sosial media ataupun lewat grup WA kita masing-masing supaya kita menyalakan obor mulai malam ini, mulai hari Sabtu malam, Minggu malam, dan Senin malam. Obor ini dinyalakan sebagai tanda bahwa masih selalu ada pengharapan buat kita. Kita bersama-sama pasti bisa. Kita akan melewati pandemi ini karena Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Kristus menang dan telah mengalahkan kuasa maut. Semengerikan apapun, sesulit apapun pandemi ini, berdampak pada kesehatan kita, berdampak pada ekonomi kita, berdampak pada kehidupan sosial kita dan beragama kita. Tapi meskipun raga kita, tubuh kita berpisah, hati kita tetap bertahu. Kita akan selalu bertemu dalam doa. Tuhan menyertai dan memampukan kita. Amin.